melon, hidroponik. Nih pegang, aku pengen nanya. Nggak, biar nanti yang lain kan ikut pembelajaran kan gitu. Cadangan hidroponik di melonnya. Jadi melon sistem hidroponik. Oke. Media hidroponiknya pakai pralon apa pakai bak atau pakai apa? Yang saat ini ada dua, ada yang pakai kokpit, pakai drip irigasi. Oke. Kokpitnya seperti apa maksudnya? Kemarin beli 2 kali, ada yang full, yang pakai curah tuh, ada yang blok, yang harus dicairin pakai air dulu. Oke. Terus? Yang bagus memang yang blok itu. Dicair di air, terus kita sterilisasi pakai H2O2. Terus? Terangin lah. Masuk ke polybag. Udah. Masuk ke polybag berarti kan medianya bukan air. Ada juga kita ada. Enggak kayak gini. Istilah hidroponik berarti kita pure air loh medianya. Iya, saya juga coba yang tapi belum skala besar. Yang kecil pakai NFT. Oke. Pakai AB mix. Jadi dia ngerjain satu hidroponik, satu bukan sebetulnya. Oke. Ya, jadi yang satu mungkin sistem irigasi tetes kan. Itu nggak masuk hidroponik itu, Om. Ya, yang disebut hidroponik adalah medianya pure, betul-betul air KB, nggak ada media yang lain. Pupuknya sama pakai AB mix. Bodoh amat, pakai apa aja lah. Ya. Kalau aku nggak pernah pakai, kenapa? Mahal. Oke, kita bahas. Tertarik buat dikembangin pakai TRR itu. Oke, sekarang gini. Jangan ketika kemarin nanam, kita cut yang pakai apa? Vertikasi ya. Jangan katanya kan nanam pakai yang pure, pakai air aja kan, pakai hidroponik full ya kan. Oke, aku pengen nanya. Satu pohon buahnya berapa? Rata-rata 1. Oke, rata-rata 1. Berapa bobotnya? Antara etanolnya ada 1 sampai 1,5. 1 sampai 1,5. Ada kasus nggak? Banyak. Apa banyaknya? Gini, satu keilmuan yang belum aku lulus, aku jadi dukun, makanya aku nanya ya. Nggak bisa nerawang masalahnya. Oke, lanjut. Masalahnya apa? Coba terangin. Masalahnya jamur. Paling banyak hujan jamur. Enggak. Dengar. Udah itu. Suaranya nggak apa-apa. Pertama kemarin banyak hujan jamur. Terus ada Jamur itu jamur di melon biasanya 1 buat tepung, 2 trotol. Jadi dengan apa aja? busuk pangkal batang. Oh, doyan banget penyakit deh. Banyak amat kamu penyakit. Nah, terakhir biasanya itu kadang sampai ke atas gitu. Tapi bisa diatasi sebenarnya. Oke, lanjutin. Buah baru 1 ya. 1, kadang ada buah yang nggak normal itu. Nggak bentuknya nggak simetris. Oke. Itu masalahnya. Oke, lanjut. Aku pengen nanya terakhir ini, pertanyaan terakhir. Antum yang dibuahkan di luasnya ke berapa? Mulai 9. Mulai 9 sampai 11. Kalau Oke. berhasil dipolinasi, kalau nggak berhasil sampai atasnya juga. Gitu ya. Oke, lanjut. Darin semuanya ya. Kalau antum berbicara bermain di hidroponik, kuncinya antum pagi sama sore wajib cek TTS. Wajib. Gini, sebentar Pak. Kita punya bedaan ya, pemain hidroponik di Gunung Kidul. Ketua KP2M, ya kelompok kita sendiri ya. Nanam hidroponik sama melon. Ada etanol juga, ada alis macam-macam mereka nanam ya. Ada 27 orang. Tapi pure, gak pakai GH. File. Sengaja aku ajarin yang susah dulu. Yang susah berhasil biasanya berhasil di, apalagi kalau pakai GH kan gitu kan. Anak PAUD aja becus itu kalau pakai GH. Ya. Awal tanam ya, 1 grup jelek. Padahal di situ itu bukan kelompok aku.
bukan binaan KP2M, satu grup itu. Binaan punya orang, aku nggak enak nyebutin namanya, ya. Tapi dia cuma pakai APB segala macam, ya. Dia kan by phone terus, pening palaku, berangkatlah aku ke Gunung Kidul langsung. Ketemulah di situ, ya. Kenapa ke sana? Karena anggota aku juga ada di situ. Jangan mau ikut-ikutan nanam ceritanya kan, tapi pakai konsepnya kita. Nah itu wis, aku datang ke situ, tak tanya, ini berapa ppm yang dipakai? Ini makanya 1.500. Oke benar. Kata bu, kenapa 1.500? Akhirnya karena kata ahlinya, mana ahlinya? Muncul ahlinya kan. Ahli yang konon kata di grup tersebut itu kan. Aku tanya, Om, aku datang jujur, tanaman antum jelek, jangan sakit hati. Aku orangnya apa adanya. Kalau aku bilang bagus, aku bagus. Kalau aku jelek, aku bilang jelek. Jadi begitu aku datang, itu udah mulai berbuah, cuma mungkin sekitar baru ukuran 4-5 on lah ya. Aku bilang, bos, ini jelek, gak akan masuk pasar, walaupun lu natamin tanon, kataku. Kenapa? Dari warna buah sama warna daun pun udah kelihatan. Kataku, antum ini ppm-nya ngawur. Enggak pak, saya ppm itu awal 1.500. Satu hal yang dia lupa, pagi sampai sore emang nggak dimakan, kata aku, nutrisinya. Saat itu juga tanpa TDS aku bilang ini paling jago cuma 650. Coba ambil TDS, cek sekarang airnya, begitu diukur persis 650. Kenapa? Aku udah bisa ngitung 1 jam tuh habisnya berapa melon makannya. Logikanya, kalau mau bermain di hidroponik, dari selama 24 jam ppm-nya wajib tetap, nggak boleh kurang, baru akan selamat. Paham? Selama ini orang ngukur itu hanya di pagi atau kalau nggak di sore. Padahal kan sepanjang waktu itu kan dia makan, ya terserap, yang terserap kurang dong. Mau udah naik, jelas bisa dipahami. Awas, kalau jenengan mau main dari hidroponik itu wajib. Jadi jam, anggaplah ngukur jam 7. Nanti jam 12 wajib diukur lagi. Ketika kurang dari 1.500, tambahin lagi biar jadi 1.500 lagi. Ngerti? Sore jam 5 atau jam 6 ukur lagi. Kalau kurang lagi tambahin, jadikan stabil terus di 1.500. Ketika kita tidak bermain pakai alat canggih, kita masih manual. Lain ceritanya kalau sistem komputer. Sistem komputer yang memainkan. Oke? Paham? Insya Allah selamat apapun tanamannya, bukan cuma ya melon Pak. Tapi awas, ppm tiap tanaman gak sama di hidroponik Pak. Ya. Melon 1.500 kalau buahnya 1. Kalau buahnya 2, 2.000 mainnya. Buahnya 3, main di 2.500. Full 24 jam. Gunung Kidul, binaan aku sudah dibawakan 4-5, main beri ppm 3.500 selama 24 jam. Hasilnya purir, gak pernah ada kasus. Paham sampai situ? Awas, ini pemain hidroponik semua sama. Aku nggak berbicara apapun pupuknya, mau ABMK, mau bikin sendiri kayak bodo amat. Yang penting ppm-nya benar. Selama 24 jam. Itu kuncinya. Ya, ya gimana Om? Betul. Betul. Benar. Seandainya air bakunya 100 ppm-nya, lu jadi 1.600 dong. Gimana? Enggak. Enggak masalah Bang. Dengan teknik itu aja itu masih aman. Ya. Anggaplah airnya air biasa, air sumur. Lu atur dulu, ukur dulu dong ppm-nya berapa. Ya. Anggaplah misalkan 100 misalkan ppm-nya. Maka antum endingnya menjadi 1.600 bukan 1.500. Itu aja yang paling simpel. Dengan teknik itu aja itu aman-aman aja. Oke. Jelas ya. Kuncinya 1, 24 jam ppm-nya stabil. Kelar itu. Sama sampai akhir. Ya. Selama ini banyak kasus hidroponik gara-garanya apa? Hanya diukur di pagi atau di sore tok. Padahal selama 24 jam
Itu kan terserah tambah turun ujung-ujungnya kurang nutrisi. Saat masa vegetatif belum kelihatan Om, aman-aman aja. Tapi saat masuk generatif bubar jalan. Salah satunya ketika kurang nutrisi, bentuknya abnormal, salah satunya itu. Yang kedua, apa? Warnanya nggak muncul. Intanon itu kan apa namanya itu? Ada garis-garisnya kan? Ada nyarit-nyaritnya. Itu nggak muncul. Tipis banget. Ketika ppm-nya nggak stabil selama 24 jam. Harganya ambruk. Paham ya? Jadi kuncinya main di hidroponik apa? Aku terlepas bodo amat. Mau pakai ABM kayak mau pakai apapun. Yang penting ppm dijaga selama 24 jam. Bis titik itu aja. Belum, tenang. Belum nyampe. Kuncinya apa tadi? Itu. Cuma ketika antum main di hidroponik, maka satu yang wajib masuk tambahan tidak boleh kurang apa? Mikronya wajib terpenuhi. Ya. Fe, Mn, boron atau BO itu wajib terpenuhi. Saran aku beli yang udah jadi Java Green bisa selesai. Ya. Kalau bikin susah Pak, itu skalanya kecil banget masalahnya. Ya. Beli aja lah yang udah punya mereknya Java Green tuh. Ya. Untuk mikronya. Jadi komposisi yang tadi tinggal ditambah dengan Java Green 1 kilo udah selesai. Pakai hidroponik podo baik. Ya. Tapi masa vegetatif pakai yang vegetatif. Yang generatif pakai yang generatif plus mikro. Udah gitu aja. ABMIC lewat. Serius. Kalau ABMIC kita fermentasi pakai. Nah, insya Allah. Tapi tetap harus diukur. Saat mau aplikasinya harus diukur. Tetap main ppm-nya harus diatur. Itu aja kuncinya. Jadi kandungannya bisa tetap naik dari sini. Dengan kalau bener insya Allah sama aja konsepnya. Oke, kita jawab. Jadi ada pertanyaan dari teman yang main di hidroponik. Ya masih. Iya. Yang naik itu kandungan Semua kecuali hormon. Selama itu adalah unsur, insya Allah akan berubah. termasuk NPK Dengan sendirinya, yang namanya unsur. Betul. Kalau benar prosesnya, kecuali hormon. Auksin, sitokinin, gibberellin, dan lain-lain itu nggak akan naik. Iya, itu nggak bisa direkayasa. Nggak bisa dilipat gandakan. Tapi kalau unsur, mau makro kek, mau mikro kok bodo amat. Apapun mereknya, bodoh sama aja konsepnya. Ya. tambah daur kalori itu Apa ya? yang penambahan untuk hormon itu. Terserah. Mau pakai boleh, nggak juga nggak masalah. Ya. Pertanyaannya, tanyain yang punya produknya, hormonnya sudah ada apa belum? Ya. Gini maksudnya, kalau di ABMIC sudah ada hormonnya, kemudian hormonnya dihitung berapa ppm, karena hormon itu nggak boleh lebih dari 120 ppm-nya untuk tanaman. Tapi di 120 ppm melampuradul nanti. Ya. ppm di hormon apapun, mau auksin, sitokinin, gibberellin, apapun yang lain-lain ya, habis satu selebon itu maksimumnya dimain di 120 ppm untuk tanaman. Ya. Tanyain, aku jujur nggak pernah pakai merek itu, makanya gue nggak tahu. Kalau di produk tersebut ada hormonnya, nggak perlu pakai lagi. Tapi kalau nggak ada ya tambah. Kalau ABMIC-nya kita kan bikin formula sendiri tuh. Oh gitu. Bagian bikin ABMIC. Berarti bukan ABMIC lah. Kalau ABMIC kan merek itu. Bukan, kita bikin sendiri dari kayak NPK Mutiara gitu. Betul. Berarti artinya bukan ABMIC namanya Om. Ya, ABMIC itu produk orang lo itu. Kita tetap bisa itu larutan A sama B-nya dipisah. Bisa. Ya. Yang penting kuncinya satu tadi. Apa tadi? BM stabil. Bukan. Rumusnya yang benar itu aja. Rumusnya yang tadinya benar. Ya. Jujur, mohon maaf, aku tadi error loh. Ketika dia bilang di ABMIC itu ada produk loh bang.
namanya Abemik itu produknya, Abemik A, Abemik B. Maka di otakku tadi itu loh, makanya aku jawab, ya. Itu merek, Pak. Oh ya, tetangga itu. Tapi kalau kita bikin, harusnya antum tadi dibilang, aku ngeracik sendiri, baru otakku lain-lain cerita ngomong tadi, ya. Yang jadi masalah begini-gini aja lah. Antum kalau pengen ngeracik sendiri, komposisinya harus benar, itu aja. Oke? Gak boleh asal-asalan. Mau apapun bahan bakunya bodo amat. Aku nggak peduli. Mau pakai ultra dap kayak, mau pakai MKP kayak, bodo amat. Orang kandungan pori itu juga. Yang penting presentasinya benar, itu aja. Jelas? Paham ya? Makanya aku nggak pernah ngomongin merek. Yang penting kandungan aja wis. Tapi komposisinya wajib N-nya jadi indeli 100 dulu. Hitungin begitu. Rumus yang tadi dipakai, vegetatif gimana, generatif gimana, selesai, insya Allah aman. Ya. Paham? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya, biasanya di ABB kita ada unsur-unsur yang nggak bisa dicampur, kenapa bisa jadi? Apa? Siapa bilang? Maaf Pak, yang tidak bisa bercampur kalau dalam bentuk senyawa. Kalau udah berbentuk unsur, bodo amat. Apalagi udah berbentuk ion kation, gak ada sebesar itu. Oke? Jadi nggak ada gunanya dipisah larutan ala larutan. Kalau sudah berbentuk ion kation. Tapi kalau udah berbentuk senyawa, bener itu. Ya, fosfat gabung dengan kalsium, amburadul. Ya iyalah. Karena itu senyawa Om. Tapi kalau sudah di ion kation kan, udah gak ada urusan. Jelas? Antum masukin urea, masukin fosfat, masukin boron, gabungin, aku jamin jadi batu. Ketika bentuknya masih senyawa. Dulu kimianya nggak tidur kali ya untuk belajar. Jadi sekali lagi, tapi itu benar kok, itu benar. Ketika sekali lagi ya, ketika dalam bentuk senyawa, insya Allah ada reaksi itu, ada yang boleh, ada yang enggak, betul. Karena kan ada golongan 1A, 2A, 3A gitu kan. Itu nggak boleh ada, memang betul ada ketentuan seperti itu dan memang real. Tapi kalau sudah dipecah menjadi ion kation, sudah nggak ada urusan lagi. Ya, paham ya? Jelas. Jadi kalau umpamanya kita beli KBB yang sudah jadi, kita fermentasi pakai KRR itu dengan konsepnya KP2M tadi. Boleh, tapi mahal kan, itu aja. Bikin sendiri aja, yang penting komposisinya yang tadi, bahan pokoknya terserah jenengan mau dari apa aja. Cari aja yang murah-murah kan gitu. Yang penting antum tahu kandungan di bahan bakunya kan gitu, kan nggak sama. Lihat aja di kemasannya, walaupun sering kemasan itu bohong. Serius Pak, tapi nggak enak lah aku diomongin, lanjutin. Kalau udah dikalikan 1000 kali itu udah 2 muka sih. Apa? Kalau kita bisa naikkan kandungannya 1000 kali lipat, harusnya itu sudah jauh lebih murah. Ya iyalah, makanya cobain ya. Tapi sekali lagi, alatnya antum harus punya ya. TDS-nya harus punya, jangan yang di bawah 350.000 belinya ya. TDS yang di bawah 350.000 sering error, nggak akurat ya. Ya gimana Om? pH ngaruh. pH air maksudnya. Ya ngaruh lah. Untuk bikin industri pH dijaga di 6-7 aja. Jangan dibikin di 3-4. Nanti reaksi ke tanamannya nggak akan sama. Betul. Betul. Benar itu. Tetap ngaruh ya. pH air. Dan yang jadi masalah, alat ukurnya sama nggak? Nggak sama. pH air ada lagi khususan. Awas, saran aku. Beli alat itu yang tunggal, jangan yang digabung. Ada kan sekarang yang 3 in 1, 4 in 1, bahkan ada yang 5 kegunaan. Jujur, gak akurat itu Bang. Semahal apapun. Lebih baik agak mahal tapi yang tunggal-tunggal, TDS tok. Ya, pH tok gitu loh. Itu lebih akurat Bang. Ketimbang yang fungsinya double. Apalagi ada yang fungsinya yang 3 untuk 1, ada yang 4 bahkan sekarang itu. Jujur Bang, kurang akurat itu ya. Toleransinya bau banget itu. Bahaya loh itu nanti.
Bahayanya ketika oper. Ya kalau kurang paling kurus ya. Kalau oper kan malah jadi masalah itu kan itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi bahan baku bikin, anggaplah bahasanya Abemik lah ya, oke ya. Tapi bukan Abemik merek loh ya. Silakan aja. Yang penting komposisinya benar. Ya. Nah, aku punya pengalaman pakai rumus yang tadi itu alhamdulillah normal akhirnya. Jauh lebih normal bahkan. Breaknya masuk. Break kemarin yang aku pakai ketika pakai dengan konsep punya kita ya, itu sampai tembus internal di 18. Serius bang. Aku nanam kemarin sama temen sama anak-anak itu yang apa, yang rock melon. Biasanya kan paling tinggi mereka 11, itu tembus di 16. Dengan konsep 1, 3, 5, 2, 1 plus. Untuk hidroponik apa? Mikro. Itu loh maksudnya. Ya. Kalau aku mikro, tak sarin pakai Java Green aja yang udah jadi. Udah komplit dari Java Green, semuanya udah ada di situ. Ya. Walaupun aku nggak ada urusan dengan mereka itu ya, bukan promosi, itu pengalaman aja lah. Betul. Saring tuh kalau nggak mampet nanti. Betul. Saring dulu. Gini, kalau sistem vertigasi kan mainnya sistem pretest. Ya. Itu tiap karakter tanaman nggak sama. Kalau untuk di melon, biasanya intervalnya itu 3 detik sekali. Mainnya pakai infusan, bakat infusan. 1, 2, 3, tek. 1, 2, 3, tek. 1, 2, 3, tek. Itu maksudnya. Kalau di melon, kalau pakai irigasi tetes, itu 3 detik 1 tetes. Apanya? Gini, kalau dibuahkan 1, ya Pak ya, itu setengah hari cukup. Tapi kalau dibuahkan lebih dari 2, 24 jam. Ya. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Oke, gimana? Bentar ya. Gini, kalau antum pingin nanam melon misal dengan jumlah buah dengan lebih dari 1 misalnya, pingin gedenya sama, saran ayah dibikinkan cabang. Jadi gini, saat kita nanam ya, itu di pruning, dibuang cabang utama. Pilih 3-4 daun aja, biar nanti ada calon keluarnya 2 atau 3 ya. Nah, dari 2, anggaplah jadi 3 tunas. Ya. Pilih 2 tunas yang sama gedenya, sama panjangnya. Itu langkah yang pertama. Yang lain, buang. Oke, lanjut. Setelah anggaplah kita pelihara ya. Semua calon tunas air, jangan dipelihara. Oke. Nah, nanti, kalau antum pelihara, misal ya, kita pelihara, dari kalau aku biasanya antara ruas ke-7 sampai ke-13 ya, antara itu selisihnya nggak boleh lebih dari 1. Kalau yang cabang pertama misalkan di ruas ke-8, maka cabang yang kedua kalau nggak 7, 9. Syukur-syukur sama di 8. Soalnya yang 8-nya penjol bentuknya nggak bagus, pilih 1 di bawah atau 1 di atas. Itu biasanya relatif sama besarnya. Itu kuncinya gitu. Ada teknik, tapi jangan sekali-kali pelihara ya untuk melon ya di bawah 7, biasanya suka pecah. Apalagi yang buah ke-3, ke-4, aku jamin itu pecah, belum tua udah pecah, udah retak. Ya. Nggak boleh ya. Makanya kenapa disarankan di atas 7 sampai di atas, sampai di bawah, tapi di bawah 13. Kenapa? Di atas 13 buahnya, breaknya nggak akan nyampe di atas 11. Nggak manis. Ya, paham ya? Makanya alasan kenapa break dipakai,
ruas yang dipakai 7 sampai 13, satu biar bobotnya sama, dua breaknya nyampe. Itu salah satu alasan sebetulnya.